Baik, terima kasih pimpinan. Nanti agenda yang kedua barangkali sekaligus untuk menjawab pertanyaannya. Yang pertama Bu Kristina, Pak Kresna, Pak Sukamta, Pak Rudi, Pak Niko, Pak Yan, ya, barangkali dan Pak Bobi, barangkali saya tidak jawab satu-satu, tapi saya jawab sesuai dengan kelompok pertanyaannya. Yang pertama adalah pengadaan set-top box. Kominfo tentu tidak bisa mengendalikan harga dan supply di pasar. Karena harga dan supply di pasar itu adalah mekanisme pasar tersendiri, ya. Dan tadi ditanyakan operasi pasar misalnya itu dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, produksinya oleh Kementerian Perindustrian. Ya, kami melakukan menyampaikan pentingnya untuk beberapa standar set-top box agar masyarakat tidak dirugikan. Nah, dalam kaitan dengan itu kami telah menetapkan 46 produsen set-top box yang memproduksi 84 tipe set-top box yang kami anggap itu dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Hanya sampai di situ, sedangkan operasi pasar, harga dan lain sebagainya bukan kewenangan Kominfo. Ya, karena tentu kami tidak bisa mencampuri terlalu jauh sampai di sana. Yang kedua, Bu Kristina, ya, betul bahwa memang ada sanksi bagi penyelenggara siaran apabila tidak melaksanakan ASO. Sanksi yang dari Kominfo melalui undang-undang cuma satu, pencabutan ISR. Tidak ada yang lain dari itu. Jadi kalau tidak melaksanakannya maka ISR kita cabut atau izin stasiun radio. Kalau izin stasiun radio dicabut berarti siarannya mati sama sekali. Kalau siarannya mati sama sekali, ya berarti rakyat juga tidak mendapat layanannya. Inilah dilema yang kami hadapi. Ya. Menerapkan undang-undang dan mencabut izin siaran, begitu dicabut mati dan stop semuanya. Dan ini dua hal yang tentu tidak bisa kami memilihnya. Seperti kami sampaikan tadi, kalau terkait dengan infrastruktur MUX sudah tersedia seluruhnya. Ini hanya masalah bagaimana operator-operator atau TV mematikan analog switch off-nya dengan dampaknya. Secara teknis sekali lagi, secara teknis untuk melakukan analog switch off, mematikannya hanya bisa dilakukan oleh yang punya TV. Bukan oleh Kominfo, karena tidak bisa dilakukan secara remote dari jauh. Tapi dilakukan secara langsung di dalam studionya atau kantornya masing-masing. Ya. Sehingga kami melakukan monitor lapangan. Dari monitor spektrum frekuensi. Apabila spektrum frekuensinya ternyata masih digunakan, maka kantor itu kami lakukan police line. Ya. Itu yang bisa kami lakukan. Dan selanjutnya mencabut izinnya. Dan kalau mencabut izinnya hanya ada dua pilihannya. Mematikan stop seluruh siaran. Itu berarti rakyat tidak mendapat layanan, atau perusahaan-perusahaan TV-nya tetap melaksanakan siarannya, tetapi tidak berizin. Itu implikasinya. Ya, ini supaya agar kita sama-sama mengetahuinya, kewenangan sampai di mana yang bisa kita lakukan. Ya. Yang kedua, yang izin pimpinan, interupsi pimpinan, boleh pendalaman? Silakan. Izin Pak Menteri, tadi disampaikan bahwa kami ingin konfirmasi bahwa STB ini harganya diserahkan kepada mekanisme pasar, dan dari Kominfo itu disetujui 46 produsen dengan 80 model kalau tidak salah ya, tadi disampaikan. Nah, ini kami dapat di media di tanggal 20 November 2022 ini ada di suaramerdeka.com bahwa produk STB yang tersertifikasi Kominfo itu hanya 10, Pak. 10 itu pertama adalah Well Home Crown, 2 Gold Side Revo, 3 Matrix Apple, 4 Aldo STB 3, 5 Lubi Digital, 6 Everos STB, 7 Tanaka T2, 8 Winasat HD 88, 9 Advan Digi Pro Brio dan 9 Advan Digi Pro dan 10 Venus Brio yang harganya semua di bawah 200.000. Nah, berarti dan ini tersertifikat Kominfo. Nah, kami hanya ingin memastikan bahwa yang tersertifikat Kominfo ini di pasaran yang sudah ditentukan sertifikasi harganya di bawah 200.000, di pasaran juga harganya lebih mahal.
Atau yang harganya lebih mahal di pasaran adalah set-top box yang belum tersertifikasi dari Kominfo? Terima kasih pimpinan, ini untuk konfirmasi. Untuk konfirmasi dapat saya sampaikan, itu saya nggak tahu beritanya kapan, tapi yang terakhir ada 46 produsen set-top box dengan 84 tipe produk. Itu saya konfirmasi sekarang. Mungkin beritanya yang kurang lengkap barangkali Pak Bobi. Ya. 46 produsen, 84 tipe. Selanjutnya distribusi, produksi, harga tentu di luar kewenangan kami. Izin sekali lagi pimpinan, pendalaman. Berarti sertifikasi dari Kominfo itu kalau yang dicantumkan di dalam media ini ada harganya. Jadi sertifikasi itu bukan ada harganya Pak ya? Tidak ada harganya, hanya teknis saja, semata-mata. Bisa saya lanjutkan? Terima kasih pimpinan. Selanjutnya yang kami sampaikan tadi bahwa kewenangan paling sampai di tingkat mematikan atau mencabut ISR, dan apabila ISR dicabut hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, siaran seluruhnya mati, dan itu tentu tidak berpihak kepada pemirsa, dan atau industrinya atau perusahaannya melaksanakan siaran tanpa izin. Yang kedua yang bisa saya sampaikan Pak Rudi, ya barangkali bahwa kita sama-sama ketahui sekali lagi ya, bahwa analog switch off yang dilakukan tanggal 2 itu betul undang-undang mengatakannya demikian. Tapi sekali lagi, kalau itu kita lakukan secara serentak dan minta ditutup seluruhnya, maka siaran-siaran secara nasional yang akan dirugikan masyarakat. Karena tidak mendapat siaran, di TV-nya hitam semuanya. Dengan memperhatikan keberpihakan kepada masyarakat juga, ya, maka terpaksa kami lakukan secara bertahap. Itu realita yang ada, ya, realita yang ada, dan itu yang kita lakukan sekarang. Sehingga kami melakukannya dalam tahap-tahap sesuai kesiapan wilayah. Ya. Sambil kesiapan set-top box-nya sudah berulang-ulang kali kita melakukan rapat di sini di tahun anggaran. Kami kalau tidak salah ingat, sekedar untuk merefresh kembali memori kita, pernah mengusulkan 3 juta set-top box di APBN. Tapi itu tidak disetujui. Yang disetujui hanya 1 juta. Sehingga yang bisa kami bagikan 1 juta. Ini satu keputusan panjang dan dibiayai melalui APBN. Tentu kami tidak bisa mengada-ada dan menyiapkannya di luar dari yang sudah ditetapkan sesuai aturan undang-undang juga, karena APBN adalah undang-undang. Yang berikutnya terkait dengan Pak Niko, ya. Kami melakukan koordinasi dengan pihak swasta berulang-ulang kali, dan alot sekali rapatnya. Barangkali bahkan sebagai contoh saja, ya, seluruh LPS di bawah asosiasi ATVSI ya telah sepakat, full sepakat, ya, dan rapatnya kita rekam, menyetujui tanggal 2 untuk tutup seluruh Jabodetabek. Yang kita lakukan waktu itu. Realitanya, pada saat tanggal 2 ada yang tidak melakukannya. Ini realita yang ada, yang kita hadapi. Apa yang kami lakukan? Melakukan polis lain dan mencabut ISR, menutup? Tidak. Kita melakukan secara persuasif, berbicara dengan manajemennya, yang sekali lagi terima kasih bahwa kemudian dilaksanakan analog switch off pada tanggal 3. Sehingga pilihannya menerapkan undang-undang secara murni dan konsekuen, tegas, bisa kita lakukan. Tapi dampaknya masif terhadap masyarakat. Nah, kita mengukur ini. Kecuali ada keputusan politik untuk dilaksanakan apa adanya, sekarang kita tutup dia. Kita tinggal menerbitkan selembar surat itu untuk menutup seluruhnya. Tapi dampaknya seluruh masyarakat akan tidak terlayani. Karena masih banyak masyarakat yang TV-nya belum memenuhi standar STB DVB-T 2 yang kami maksudkan. Kami tentu akan terus melakukan koordinasi, ya, koordinasi dengan penyelenggara MUX yang memang
ditugaskan untuk itu, ya, penyelenggara MUX untuk menyiapkan set top box. Ya, kami tentu lakukan koordinasi, berbicara bersama-sama, dan berharap tentu kesadarannya. Ya, berharap kesadarannya. Ini memang sangat sulit. Ya, kecuali pemerintah menyiapkannya dan disetujui anggarannya oleh parlemen. Maka kami akan membeli dan menyiapkannya. Faktanya tidak. Yang disediakan cuma 1 juta dan ternyata bisa dibelanjakan atau disediakan sampai dengan 1/4 juta set top box. Itulah set top box yang tersedia untuk kami bagikan. Tidak lebih dari itu. Ya. Dan tidak ada dana yang lain untuk bisa digunakan untuk itu. Terkait dengan kebijakan pembatalan pasal PP, pembatalan pasal di PP. Ya, pasal itu pasal berapa? 81 ayat 1. Pasal 81 ayat 1 itu dibatalkan. Dengan dibatalkannya berarti tidak ada aturannya. Tidak ada aturannya yang mengatur, ya tidak juga ada aturan yang melarang. Sehingga yang diberlakukan adalah aturan yang lain. Aturan yang lainnya itu yaitu adalah mekanisme bisnis to bisnis. Kami tentu tidak bisa lebih dari perangkat aturan yang ada. Izin Ketua Ya. menambahkan, justru di sini kita mau tanya, Pak Menteri sebagai perwakilan pemerintah saya tanya hari ini, multiplexing itu harus dikasih ke swasta atau hanya di pemerintah? Kalau menurut Pak Menteri gimana? Multiplexing dibagi di dalam 2 pengelola. Pengelola wajib dilakukan oleh TVRI dan TVRI diberikan multiplexing tanpa melalui mekanisme seleksi dan evaluasi. Sedangkan kepada yang LPS diberikan melalui mekanisme seleksi dan evaluasi sesuai dengan ketersediaan multiplexing yang ada. Paham Pak, itu kami ngerti betul Pak Menteri. Tapi kalau saya mau tanya sikap Pak Menteri sebenarnya, menurut Pak Menteri lebih baik ada di pemerintah. Kan hari ini jadi B2B Pak. Kan Bapak tuh bilang tadi, kalau sudah B2B, Bapak bilang sendiri tadi, saya udah nggak bisa apa-apa karena itu B2B. Padahal ini frekuensi milik negara Pak. Kan gitu. Nggak boleh Pak Menteri bilang kami tidak bisa apa-apa karena ini sudah B2B Pak. Saya bukan bilang frekuensi yang tidak bisa apa-apa. Yang saya sampaikan adalah pembangunan pemberian itu sesuai dengan undang-undang kepada penyelenggara MUX yang membangun infrastruktur MUX. Kalau tanpa infrastruktur MUX nggak bisa dipakai juga itu kanal-kanal. Dan yang membangun infrastruktur MUX inilah yang nanti bekerja sama dengan penyelenggara siaran yang tidak punya atau tidak memiliki infrastruktur MUX. Sampai hari ini Pak Menteri, itu sebetulnya. sampai hari ini Pak Menteri nggak ada jawaban, nggak ada kepastian dari TV-TV lokal untuk bisa mendapatkan untuk menyewa MUX di tempat mereka. Kepastiannya apa? Kalau tahun depan mereka dibatalkan oleh undang-undang penyelenggaraan multiplexing, nasib TV lokal bagaimana Pak? Itu ketetapan undang-undang di MA. Dan tentu kita memberikan semua asistensi yang bisa kita lakukan untuk membantu ya penyelenggara siaran. Kita hanya bisa memberikan asistensi yang memadai. Sedangkan keputusan itu yang melakukan adalah lembaga ya, Mahkamah Agung. Bukan Pak, itu yang dibatalkan PP Pak, bukan undang-undang, belum ada undang-undangnya ini. Artinya Pak, belum kuat ini. Maksud saya justru kita harus perkuat. Kalaupun memang kita mau memberikan ini kepada swasta dengan alasan tertentu, kita juga harus punya tangan Pak. Karena nggak bisa begitu saja, sudah mereka membangun, bagaimana mereka? Nggak bisa juga. Izin pimpinan pendalaman. Silakan Pak Bobi. Izin pimpinan ingin menyampaikan saja Pak, memang justru karena yang dibatalkan itu PP atau permen? PP-nya. Nah, kronologis IM2 itu Pak, bahwa ada kerugian negara karena ada perjanjian kerjasama untuk penggunaan bersama frekuensi. Nah, ini normanya sama Pak. Itu dengan undang-undang telekomunikasi yang tahunnya mirip-mirip undang-undang penyiaran. Kalau ada perjanjian pemakaian frekuensi bersama dengan norma hukum yang sudah dibatalkan ini Pak, karena kenapa? Yang bayar MUX itu adalah pemegang MUX Pak. Yang bayar IPP dan ISR itu ke Kominfo adalah pemegang MUX. Sedangkan kalau dari pemegang MUX dia menyewakan B2B kepada yang bukan pemilik MUX, dia tidak bayar IPP dan ISR-nya. Dan itu kerugian negara. Ini persis sama waktu kronologis IM2 Pak. Jadi interpretasi ini
kami sebenarnya apakah dari Kominfo itu kami mendukung Pak ASO ini kami mendukung karena itu amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi kami ingin memastikan bahwa aparat penegak hukum memiliki interpretasi yang sama. Karena normanya sama kalau Bapak lihat dengan IM2 ini adalah penggunaan frekuensi bersama. Yang bersamanya itu bawahnya dia tidak bayar IPP dan ISR. Disitulah dihitung kerugian negara 1,35 T itu Pak. Terima kasih pimpinan. Bisa saya jawab? Saya tidak mengikuti secara detail masalah IM2. Tetapi saat ini undang-undangnya berbeda dengan saat IM2. Undang-undang sekarang dimungkinkan spektrum sharing dan infrastruktur sharing. Itu di dalam undang-undang memungkinkan itu. Izin pimpinan, berarti hanya ingin mengkonfirmasi Pak, aparat penegak hukum sudah memiliki interpretasi yang sama. Itu saja yang kami ingin memastikan Pak. Sehingga dalam pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja ini yang nanti mungkin dikuatkan dengan adanya Undang-Undang Penyiaran yang baru, jangan sampai nanti di-MK-kan lagi atau di-MA-kan. Karena kan undang-undang ini nanti kan adalah produk misalkan dari masa periode ini. Jadi itu yang kami ingin memastikan bahwa koordinasi dengan aparat penegak hukum sudah memiliki interpretasi yang sama. Terima kasih. Terima kasih pimpinan, kita harapkan mudah-mudahan jangan sampai terjadi masalah-masalah seperti itu. Ya. Saya kira itu yang bisa saya jawab yang terkait dengan agenda nomor 1. Ya, apabila ada yang belum ada, barangkali nanti bisa kita jawab secara tertulis juga. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan yang terkait dengan kebocoran data. Pak Menteri sebelum ganti topik Pak. Oh, satu lagi. Iya, yang keluhan masyarakat ini ya dialami oleh mayoritas masyarakat di Gunung Kidul Pak. Jadi STB yang dipasang itu nggak bisa jalan Pak. Saya nggak tahu apakah itu STB-nya itu disertifikasi atau tidak, karena itu hasil pembagian. Jadi masyarakat akhirnya terpaksa membeli antena parabola. Harganya 1,2 juta. Plus kalau mau nonton siaran Piala Dunia, plus paketnya 800.000, jadi 2 juta itu. Jadi TVRI juga sudah datang ke lapangan Pak. Memang faktanya nggak bisa Pak. Jadi ini di lapangan soal STB ini mungkin perlu dicek ulang ya. Apakah mereka harus bisa jalan atau tidak. Karena ya bagi masyarakat kami itu terus terang terbebani memang. Terima kasih. Baik, terima kasih pimpinan. Ada beberapa hal barangkali nanti kami dalami secara khusus Pak Sukamta ya. Tapi yang pertama pasti di Indonesia seperti kami sampaikan tadi ada 173 wilayah non-terrestrial service atau tidak ada layanan TV terrestrial. Itu yang disebut dengan blank spot. Memang tidak ada di situ. Kalau tidak ada layanan terrestrial, maka tidak ada ASO di situ. Karena memang tidak ada siaran. Tapi apakah ada siaran televisi di situ? Mungkin ada, yaitu melalui TV parabola atau langganan yang langsung dengan satelit. Dan yang parabola dan langganan ini tidak mengikuti program ASO, terpisah sama sekali. Karena atau mungkin Pak Menteri saya bantu Pak Sukamta, sebelumnya itu bisa terima nggak siaran TV itu? Gitu loh. Sebelumnya bisa Pak. Jadi sebelumnya itu bisa. Tapi kemudian setelah ada ASO itu menjadi blank saja wilayahnya. Karena kemarin sebelum ada ASO itu, wilayah Gunung Kidul itu blank spotnya sedikit Pak. Walaupun saya tahu TVRI juga belum sepenuhnya, atau TV swasta di Jogja itu belum sepenuhnya switch off. Ya, jadi yang saya tidak paham, kenapa tiba-tiba menjadi blank spot kalau itu blank spot ya? Atau ini persoalan blank spot nggak ada sinyal atau persoalan alat Pak? Karena mereka ini sekarang dipaksa untuk beli parabola kalau mau nonton siaran Piala Dunia. Dan parabola pun acak sinyalnya. Nah sehingga mereka harus beli paket lagi 800.000 gitu. Sehingga 2 juta Pak untuk nonton Piala Dunia Pak. Itu besar untuk masyarakat. Terima kasih. Baik, nanti kami akan cek itu Pak Sukamta secara detail ya, nanti dengan koordinasi dengan TVRI tentunya. Nah, terkait dengan Pak Menteri,
tambahan sedikit biar selesai urusan yang ini. Jadi tadi kita udah dapat penjelasan bahwa memang seperti itu adanya. Untuk mengambil suatu tindakan yang ekstrim itu kan akan konotasinya kenanya ke pemirsa. Jadi pasti Kominfo akan sangat berhati-hati untuk itu. Sementara di satu sisi LPS belum dan kelihatannya sejauh ini tidak akan memenuhi. Jadi ini ya, kondisi kita saat ini seperti ini, jadi ya ASO akan bisa berjalan yang tergantung kemurahan hati dari LPS nanti kalau mereka mau memenuhi kewajibannya seperti itu, atau kalau nanti bisa masuk lagi ke APBN. Jadi seperti itu, jadi ini agar menjadi pengetahuan bersama lah, seperti itu. Terima kasih. Izin Ketua. Ya, Pak Niko. Ini tadi masalah kanal untuk TV lokal, Pak. Tolong disiapkan. Kalau perlu Pak, TVRI Pak, semuanya dikasih ke TV lokal dan digratiskan Pak. Kalau saya bilang begitu. Kenapa Pak? Karena industri hari ini nggak mudah Pak. Nggak seperti TV-TV besar. Menurut saya ini salah satu nilai baik yang bisa kita berikan kepada TVRI dan TV lokal Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih pimpinan. Terkait dengan TV lokal barangkali nanti koordinasi dengan TVRI, karena TVRI mempunyai kanal-kanal atau dia sebagai penyelenggara MUX. Ya, nanti kita akan lihat kemungkinannya dan ditindaklanjuti itu. Pimpinan. Pak Sukamta tadi, saya Iya. teruskan karena saya belum jawab itu tadi juga ya Pak Sukamta. Terkait dengan siaran Piala Dunia, ya siaran Piala Dunia ini hak siarnya hanya satu di Indonesia ini. Dan itu mengikuti aturan-aturannya FIFA. Ya. Nah saya sendiri tidak tahu sejauh mana kok secara komersial itu dibicarakannya. Kalau itu disiarkan di terestrial, maka ya STB harusnya bisa membantu untuk menonton di terestrial karena dia sama saja. Ya. Tapi itu komersial antara penyelenggara ya SCM Group dalam hal ini ya yang sepengetahuan saya dengan FIFA. Ya. Demikian pimpinan. Pimpinan, terima kasih penjelasannya Pak Menteri. Kalau melihat di lapangan ini, tampaknya urusan analog switch off ini mungkin perlu diatur dengan pengaturan yang firm, Pak. Kalau di beberapa negara yang luasan wilayah siarnya itu besar, itu perlu undang-undang, Pak. Tidak cukup hanya dengan peraturan menteri, apalagi ada peraturan MA yang memberi catatan terhadap peraturan ini kan. Jadi mohon mungkin barangkali perlu segera didorong soal RUU penyiaran yang di dalamnya nanti mengatur soal detail-detail analog switch off dan alokasi frekuensi ini. Karena kalau tidak, nanti urusan MUK, multiplexing ini nggak selesai-selesai Pak. Terima kasih pimpinan, terima kasih Pak Menteri. Kami catat itu Pak, ya, sebagai masukan bagi kami. Terima kasih Pak Sukamta. Selanjutnya kita masuk ke menjawab sekaligus menjelaskan agenda rapat yang kedua. Progress report penanganan kebocoran data dan yang terakhir nanti barangkali baru yang terkait dengan pembangunan pusat data Pak Ketua ya. Terkait dengan penanganan data terdapat pembagian tugas dan kewenangan penanganan kegagalan pelindungan data pribadi. Ya, seperti yang sama-sama kita ketahui. Penanganan pelindungan data pribadi dilakukan oleh setidaknya 4 pihak, ya, 4 pihak, yaitu penyelenggara sistem elektronik itu sendiri, PSE baik publik maupun privat, ya, Badan Siber dan Sandi Negara, Kementerian Kominfo serta Polri. Penanganan oleh keempat pihak tersebut dilakukan sesuai kewajiban yang dia atur oleh regulasi existing. Regulasi saat ini sebagai berikut. Penanganan kegagalan pelindungan data pribadi dilakukan oleh PSE, ya. PSE penyelenggara sistem elektronik ini yang mempunyai kewajiban sebagai berikut. Jadi PSE mempunyai kewajiban, baik privat maupun publik. Yang pertama menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman. Ya ini kewajibannya. Kewajiban PSE melaksanakan, ya, menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan beroperasinya sistem elektronik. Ya, bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan beroperasinya sistem elektronik. Melaksanakan prinsip pelindungan data pribadi
dalam melakukan pemrosesan data pribadi. Memberitahukan, ini juga kewajibannya, memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi dan lembaga yang berwenang jika terjadi kegagalan dalam pelindungan data pribadi. Ya. Yang kelima, ya, harus memiliki dan menerapkan kebijakan internal terkait pemrosesan data termasuk langkah pengamanan data pribadi berdasarkan sifat dan resiko dari data pribadi yang diproses jika terjadi kegagalan pelindungan data pribadi. Itu tugas penyelenggara sistem elektronik. Jadi mengapa selama ini saya selalu mengkaitkan ini dengan penyelenggara sistem elektronik? Karena sistem elektronik itu ada di bawah kendali ya dan kepemilikan penyelenggara sistem elektronik, bukan di pemerintah. Yang kedua, BSSN menindaklanjuti dengan memeriksa dan memberikan rekomendasi di bidang keamanan siber yang sesuai dengan kewenangan BSSN. Ya, yang pertama, merumuskan kebijakan teknis keamanan siber. Yang kedua, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis keamanan siber. Dan yang ketiga, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keamanan siber. Itu oleh BSSN. Yang ketiga, oleh Kominfo. Ya. Kominfo melakukan pemeriksaan kepatuhan atau compliance. Makanya dari awal selalu kami sampaikan kami melakukan audit compliance, audit kepatuhan. Ya. Compliance-nya dan kepatuhan siapa? Compliance dan kepatuhan PSE, penyelenggara sistem elektronik, terhadap kewajiban pelindungan data pribadi sesuai kewenangan kami, yaitu memeriksa kepatuhan PSE terhadap kewajiban prinsip pelindungan data pribadi. Jadi kami memeriksa kewajiban mereka melakukan ya prinsip pelindungan data pribadi. Yang kedua, memberikan sanksi administratif dan rekomendasi kepatuhan terhadap PP 71 tahun 2019 ya tentang penyelenggaraan sistem elektronik. Pasca pengesahan Undang-Undang PDP, beberapa fungsi seperti merumuskan kebijakan teknis pelindungan data pribadi, menilai dampak insiden terhadap pemilik data pribadi, mengenakan sanksi administratif akan beralih ke lembaga otoritas pelindungan data pribadi yang nanti akan dibentuk. Ya. Jadi saat ini Pak Ketua hanya masih mengacu ya di masa antara ini masih mengacu kepada PP 71. Yang keempat adalah penegakan hukum oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terhadap pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan terhadap sistem elektronik seperti peretasan, intersepsi ilegal, gangguan sistem, dan manipulasi data yang menyebabkan kegagalan pelindungan data pribadi. Yang kedua, kejahatan yang menggunakan sistem elektronik seperti melakukan akses ilegal dan pencurian data sehingga menyebabkan kebocoran data pribadi atau kegagalan keamanan siber. Inilah ya pembagian tugas dan kewenangan dari 4 institusi ya baik privat maupun pemerintah negara yang mengatur, yang mengelola data pribadi. Sehingga setiap kali ada pertanyaan yang berkaitan dengan kebocoran data pribadi yang menyangkut TUSI Kominfo, tentu kami menjawab sebatas dengan kewenangan dan TUSI Kominfo. Penanganan kasus pelanggaran pelindungan data pribadi sesuai TUSI Kominfo atau tugas dan fungsi Kominfo dapat kami sampaikan sebagai berikut. Sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang November 2022, Kominfo telah menangani 77 kasus pelanggaran pelindungan data pribadi dari 49 penyelenggara sistem elektronik, lingkup privat, dan 28 penyelenggara sistem elektronik lingkup publik dengan data detailnya sebagai berikut. Tahun 2019 3 kasus, tahun 2020 21 kasus, tahun 2021 20 kasus, tahun 2022 33 kasus sampai bulan November ini. 33 kasus dan cenderung meningkat terus. Dari 77 kasus, kami telah menyelesaikan menangani 58 kasus
Ya. Jadi dari 77 kasus kebocoran data pribadi, 58 kasus telah diselesaikan. Ya, dengan kategori sebagai berikut. 19 kasus dikategorikan bukan pelanggaran pelindungan data pribadi. 39 kasus adalah pelanggaran data pribadi. Dengan rincian dan tindak lanjut. Tindak lanjutnya 23 kasus diberikan rekomendasi-rekomendasi terhadap sistem mereka. Sanksi dan rekomendasi atau sanksi saja ada 15 kasus dan 1 peringatan 1 kasus. Sepanjang tahun 2022, Kominfo menerima 33 laporan insiden pelanggaran pelindungan data pribadi. Di bulan November, bulan ini Kominfo tengah menangani 5 kasus baru, yaitu yaitu Carousel, My Pertamina, Peduli Lindungi, Lazada, dan Forum Mobile Legend. Insiden PDP Carousel, Lazada, dan Forum Mobile Legend dilaporkan oleh pihak PSE kepada Kementerian Kominfo. Kominfo sedang mendalami dalam rangka pemberian rekomendasi-rekomendasi terhadap ketiga PSE tersebut. Insiden My Pertamina dan Peduli Lindungi merupakan dugaan insiden kebocoran data pribadi yang diakibatkan oleh peretasan oleh akun Biorka seperti yang kita semua ketahui. Ya. Dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini, ya, dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini, atas dugaan kebocoran data pelanggan My Pertamina, Kominfo melakukan penelusuran dan pengujian atas sampel data yang beredar di forum jual beli data. Kominfo meminta klarifikasi secara resmi kepada Pertamina Patraniaga. Ya. Sampai dengan saat ini tentu masih ada pembicaraan dan belum ada tanggapan resmi tersurat kepada kami. Ini terbuka saya sampaikan ya. Sampai saat ini belum ada. Yang kedua yang terkait dengan Peduli Lindungi. Ya. Yang kedua yang terkait dengan Peduli Lindungi, ada dugaan kebocoran data pengguna aplikasi Peduli Lindungi. Kominfo meminta klarifikasi kepada Kementerian Kesehatan sebagai penyelenggara sistem elektronik, ya, sebagai wali datanya, dan telah menerima laporan insiden dari Kementerian Kesehatan tanggal 17 November yang lalu, di mana disampaikan bahwa Kementerian Kesehatan sedang berkoordinasi dengan PT Telkom selaku prosesor data dan BSSN terkait dengan uji forensik digital. Jadi prosesnya sedang berjalan. Ya, prosesnya sedang berjalan. Izin pimpinan, interupsi boleh pendalaman soal ini. Terima kasih Pak Menteri, ini kami sangat mendukung bahwa berarti kalau bisa kami konfirmasi selama masih belum ada badan yang dibentuk oleh Undang-Undang PDP ini tidak ada kekosongan hukum. Tidak. Berarti Undang-Undang PP PSTE dan Permen PSE ini bisa berlaku. Itu kami apresiasi Pak. Tetapi tadi yang disampaikan oleh Pak Kamta Pak, karena ada inline dengan pasal 46 ayat 3 di Undang-Undang PDP itu tentang notifikasi ke publik. Jadi mungkin ini bisa dari Kominfo itu mendorong kepada PSE untuk memberikan notifikasi publik. Jadi bukan tugasnya Kominfo untuk Kominfo yang menjadi notifikasi publik, tapi PSE-nya, karena itu adalah bentuk kepatuhan. Ya di sini kan kita ingin melihat juga apakah PSE yang merupakan lembaga negara itu bisa mematuhi pasal 46 ayat 3 ini. Jadi paling tidak notifikasi itu kami apresiasi Pak, tapi kami minta ini supaya mungkin dibuka saja ke media bahwa pasal 46 Undang-Undang PDP itu sudah dilakukan. Paling tidak sudah ada notifikasi dari Kominfo untuk memastikan kepada masyarakat data pribadinya itu tetap terlindungi walaupun peraturan turunan dari Undang-Undang PDP ini belum, tapi tidak ada kekosongan hukum. Terima kasih. Betul Pak Bobi. Terima kasih, saya lanjutkan Pak. Terima kasih Pak. Yang berikutnya terkait dengan penanganan insiden perlindungan data pribadi Lazada. Ya, berdasarkan keterangan dari PSE, kebocoran data pribadi terjadi sebagai akibat dari adanya kelalaian penjual.
ya merchant, ya, yang menyebabkan terjadinya akses tidak sah dan informasi yang disampaikan sudah cukup jelas. Kominfo dapat langsung memberikan rekomendasi teknis untuk perbaikan penyelenggaraan pelindungan data pribadi. Saat ini rekomendasinya sedang kami siapkan. Forum Mobile Legend. Pihak Monton saat ini tengah melakukan investigasi internal dan meyakini sumber data dalam file yang dibagikan berasal dari akun seorang moderator yang bertugas untuk memoderasi diskusi-diskusi aktif dalam forum yang terkait dengan game Mobile Legends. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh PSE dalam hal ini Monton bahwa kebocoran data pribadi tidak berasal dari sistem internal mereka dan investigasi internalnya masih berlangsung. Ya, maka Kominfo ya dalam memberikan rekomendasi terkait pengelolaan data pribadi pada PSE ini dan meminta Monton untuk mengirimkan hasil investigasi mereka kepada Kominfo sebagai bentuk akuntabilitas sebagai penyelenggara sistem elektronik. Itu update terakhir yang terkait dengan data pribadi. Jadi dapat kami sampaikan Pak Pimpinan bahwa data pribadi ini ditangani secara sungguh-sungguh dan dilakukan koordinasi lintas kementerian lembaga. Dan ini berlangsung terus-menerus karena serangan data pribadi itu berlangsung setiap saat dan butuh sekali tentu payung-payung hukum yang kuat ya dan ketegasan-ketegasan dalam penindakan. Ruang fisik ya butuh perannya secara konkret ya termasuk penerapan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini. Pak Menteri, sedikit. Tadi yang disampaikan Pak Menteri terkait dengan My Pertamina, Peduli Lindungi, Lazada, Mobile Legends, dan lain sebagainya, itu kan saya kira sangat bagus apa yang dilakukan oleh Kominfo. Hanya kita sebagai pembentuk undang-undang juga, itu kan kita telat juga. Kita mesti nunggu rapat. Gitu. Alangkah baiknya jika memungkinkan, paling tidak kita itu dapat update. Karena kita juga ditanya oleh media, ya kita sampaikan. Belum ada. Ternyata sudah ada dan cepat sekali ditangani. Kan akan lebih baik kalau kemudian di-share juga pada kami misalnya, kecuali memang notifikasi kepada publik sudah berjalan. Tentunya mereka nggak akan tanya kepada kita. Gitu loh. Gitu ya? Setuju ya? Tambahan Ketua. Ya. Tambahkan. Ini kalau Undang-Undang PP 71 2019 ini jelas Pak. Ini yang bertanggung jawab adalah Menteri Pak. Menterinya adalah Pak Menteri Kominfo. Ini aturan di PP 71 Pak. Jadi Pak Menteri harus bertanggung jawab. Dan di sini Pak, kan ada sanksi Pak bagi PSE. Sanksi administratif sampai dengan pasal 100 ayat 5 pengenaan sanksi administratif sampai dengan tanggung jawab pidana dan perdata. Permasalahannya kami nggak pernah dengar kebocoran itu sanksinya sampai di mana. Nggak pernah sampai hari ini belum ada. Sama, apakah 86 saja? Nah, kami nggak pernah tahu karena tidak pernah terjadi laporan-laporan baik ke publik maupun kami. Jadi boleh jadi catatan Pak hari ini bahwa kita membutuhkan penjelasan secara gamblang, bukan hanya yang 5 ini, tapi yang kemarin-kemarin Pak, semuanya. Sanksi apa yang sudah pernah diberikan oleh Kominfo kepada PSE yang menjadi aturan di PP 71 itu Pak. Terima kasih Pak. Lanjut Pak. Terima kasih pimpinan, nggak ada masalah itu tadi sudah saya sampaikan kan bahwa Kominfo telah mengambil langkah-langkah sanksi-sanksi sesuai kewenangan administratif yang kami miliki. Nanti secara detail bisa kita sampaikan, itu tidak ada masalahnya. Tapi tidak didiamkan ini. Karena itu begitu pentingnya, maka audit compliance itu terus kami lakukan. Karena itu ini begitu pentingnya. Dan yang berikutnya Pak Ketua, saya tidak mempunyai data. Sebelum geser ke isu, boleh saya silakan. pendalaman sedikit. Pak Menteri, komen saya begini. Ini persoalan kan sebetulnya teknis banget nih, teknis banget. Menurut saya ini penting mendesak untuk segera ada pembentukan lembaga pengawas sesuai dengan amanah undang-undang itu. Karena kasihan Pak Menteri kalau harus ngurusi urusan teknis, kebocoran di sana, harus ngurus ngecek, terus ini sayang gitu loh, urusan mestinya ini Pak Menteri urusan-urusan yang strategis, taktis gitu ya, ini diserahkan aja kepada badan yang
sudah diamanahkan oleh undang-undang untuk segera dibentuk itu. Nah kalau enggak ya nanti Pak Menteri konsekuensinya, kalau ada bocor di mana ya tanggung jawab lagi Pak Menteri, ada masalah di lembaga apa Pak Menteri lagi gitu. Nah usul saya segera saja Pak, mungkin Pak Menteri memproses ke Presiden, ke pemerintah supaya segera dibentuk. Yang kedua itu saya mendengar ada sebagian yang orang yang mengusulkan adanya asosiasi perusahaan keamanan cyber nasional, Pak. Respon dari PDB ini. Menurut saya ini belum saatnya, tidak bagus, Pak. Kenapa? Karena sekarang kan perusahaan keamanan cyber ini baru tumbuh, Pak. Kalau hari ini dibuat asosiasi, ini akan menjadi kartel, Pak. Kalau ini menjadi kartel hanya dikuasai oleh 1-2 gelintir perusahaan, nanti justru keamanan cyber kita akan terancam, Pak. Nah, mohon Pak Menteri beri perhatian yang serius karena usulan ini mulai dipasarkan kemana-mana, Pak. Saya concern karena khawatir saya ada kelompok industri yang membesar karena dibiayai oleh negara-negara tertentu, Pak, dan itu akan menjadi ancaman serius bagi keamanan cyber nasional. Nah, mohon Pak Menteri memberi perhatian ini. Saya juga akan konfirmasi ke BSSN karena sebagian dari yang saya dengar mulai juga berbincang soal ini di sana gitu loh. Nah, mumpung ini ketemu Pak Menkominfo dan kita ada undang-undang PDP yang ini kemarin mitra bahasnya adalah Kominfo. Nah, mohon untuk jadi perhatian ini, Pak. Jangan sampai jadi kartel. Berikan keleluasaan industri keamanan cyber untuk tumbuh, berkembang. Nanti pengaturan kalau sudah mulai padat, Pak. Kalau dari dini sudah dilakukan asosiasi, pengelompokan, jadi kartel gitu, khawatir ini justru akan membahayakan keamanan cyber nasional. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Pak Sukamta. Kami berpihak pada industri nasional, pasti utamanya. Dan tetap tentu sebagai negara yang terbuka, kita tentu terbuka terhadap investasi asing. Tapi utamanya pelindungan terhadap industri nasional menjadi perhatian kami. Catatannya kami catat dengan penuh perhatian, Pak. Yang kedua, terkait dengan percepatan penyiapan aturan-aturan turunan dari Undang-Undang PDP. Saat ini sedang kami siapkan semuanya, baik PP maupun Perpresnya. Sedang kami siapkan kerjasama dengan 2 universitas negeri kita di Indonesia. Nah, mudah-mudahan ini bisa selesai dengan cepat sehingga seluruh yang diamanatkan termasuk ya kelembagaan PDP itu bisa selesai, bisa cepat atau dapat segera terbentuk. Sedang kami siapkan itu secara sungguh-sungguh, Pak. Insya Allah kita coba dengan sebaik-baiknya. Saya monitor terus itu. Ya, secara terbuka aja saya sampaikan, saya sering bertanya bagaimana perkembangan, tapi ini kerjasama dengan beberapa universitas, dan update pertamanya sudah sampai kepada kami, sedang kami evaluasi itu. Tapi tentu belum bisa dirilis karena masih draft, sangat draft awal gitu ya. Demikian Pak Ketua yang bisa saya sampaikan. Oke. Pak Ketua, izin sedikit Pak. Ya Pak, silakan Pak. Pak Menteri, kita kan untuk supply set-top box itu kan sudah dibagi dengan data yang jelas kan. Masing-masing TV swasta itu punya kewajiban untuk menyediakan. Ya, ada 4,3 juta kalau tidak salah yang disiapkan oleh lembaga penyiaran swasta itu. Sekarang ya, tadi sudah diakui bahwa memang kelihatannya lalai ini untuk menyiapkan 4,3 juta ini. Banyak yang belum mencapai data itu. Di sini kan kita lihat datanya jelas. Kenapa? Nah, jadi begini, kan Kominfo kan paling tidak kan ini sebagai regulatornya nih yang memonitoring ini. Sekarang saya minta datanya bisa ditampilkan kepada kita tiap-tiap lembaga penyiaran itu siapa yang sudah memenuhi, siapa belum. Kan seperti kita ketahui bahwa seperti SCTV, Indosiar, dia punya kewajiban 1,2 juta. Berapa yang sudah disuplai?
Terus kemudian seperti mungkin TV lain, misalnya Trans TV 616, berapa yang sudah mereka supply? Biar kita tahu nih siapa yang lalai, TV apa yang lalai gitu posisi ini Pak. Siap, makasih. Terima kasih Pak Rudi. Saya sudah pernah sampaikan di sini sebetulnya waktu itu dulu, tapi nanti saya akan sampaikan juga untuk Pak Rudi ya. Tapi secara rata-rata, bahwa distribusi set-top box masih sangat minimal oleh penyelenggara MUX, masih sangat minimal. Per tanggal 2 November yang lalu dari evaluasi kami sekitar 4,4%, jauh di bawah yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga kami meng-encourage, mendorong betul kerjasama bersama-sama lembaga penyiaran penyelenggara multiplex ini untuk mendistribusikannya dengan baik. Saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Christina tadi. Masalah intinya adalah salah satu tersedianya set-top box. Ya, apakah itu melalui saat ini melalui lembaga penyelenggara MUX atau mekanisme yang lain. Ya, hanya ada satu mekanisme lainnya, itu melalui pemerintah. Dan saat ini sesuai APBN pemerintah menyiapkannya 1 juta, yang bisa kita siapkan 1/4 juta. Ya. Kecuali ada mekanisme lain dari itu, yang saat ini belum ada. Kira-kira demikian, pimpinan. Terima kasih. Ketua, Ya. posisi ini saya lihat juga bahwa Kominfo perlu tegas ya Pak, itu Pak. Soalnya kan ini kan sudah ada kesepakatannya pembagian distribusinya. Saya pernyataan Ibu Christina tadi saya juga memaklumi, tetapi kita tidak boleh terima begitu aja Pak. Kita ini pemerintah Pak. Kominfo itu pemerintah yang menciptakan kebijakan dan aturan. Kalau aturan itu sudah itu kita tegas. Sebagai contoh, masa sih swasta itu cuma mencari keuntungan aja di negeri ini? Mereka juga harus berkorban dong sesuai dengan komitmen dan kewajiban yang telah diberikan kepada mereka. Untuk itu, saya pikir Kominfo jangan ini lagi, jangan mengatakan mereka lalai dan dimaklumi. Saya pikir kan kita perlu memberikan aturan, kita kasih sanksi Pak, denda. Ya kalau perlu. Ya, apapun aturannya, dendanya, apapun sanksinya, saya pikir harus kita adakan. Jangan sampai seakan-akan lembaga penyiaran di Republik ini bebas-bebas aja ngatur pemerintah. Tetapi pemerintah yang harus mengatur lembaga-lembaga ini. Kalau kita selalu excuse seperti ini, saya pikir nggak bakalan jalan ini semua. Jadi kita harus tegas supaya wibawa daripada Kominfo ini juga ada di mata mereka. Terima kasih Pak. Izin pimpinan menambah Pak Chen tadi, kalau kita lihat dari sanksi nih Pak Menteri, kan teguran tertulis, pengenaan denda administratif, penghentian sementara kegiatan berusaha, daya paksa polisional, dan atau pencabutan perizinan berusaha. Kita kan nggak mau masuk ke sana karena kepentingan orang banyak. Nah untuk denda administratif ini akan terasa nggak? Saya nggak tahu nih perhitungannya bagaimana. Apakah ini bisa membuat mereka akhirnya berpikir, oh ini cukup signifikan nilainya. Gimana kalau soal denda administratif? Denda mungkin lebih kecil dari set-top box-nya. Jadi saya mencatat apa yang disampaikan Pak Rudi sama Bu Christina ya. Ya ini kolaborasi. Ya kita mengambil keputusan yang tegas, bukan tidak bisa kita lakukan keputusan tegas, tapi banyak pertimbangannya itu. Ya. Dan ini kerja kolaborasi, kerja bersama-sama. Keputusan yang kita ambil sini kan adalah kerja sama antara keputusan Kominfo dengan Komisi 1 juga, ya, yang pada saat itu menetapkan besarnya STB yang disediakan oleh pemerintah. Itu adalah keputusan kita bersama. Jadi sehingga saya tentu berharap mari kita bersama-sama ini. Saya meyakini apa yang kita bicarakan hari ini juga sampai dan didengar oleh penyelenggara MUX semuanya. Izin pimpinan, pendalaman pimpinan. Pak Menteri, tolong disampaikan lagi saja Pak, berapa STB yang menjadi kewajiban untuk diberikan gratis kepada masyarakat, berapa yang sudah disampaikan dan masih kurang berapa, siapa aja yang masih belum, dan kapan itu tenggat waktunya, dan kalau tidak dilakukan apa sanksinya. Terima kasih pimpinan. Bacain ya. Ya, bisa ditampilkan nggak? Ini slide halaman 14 ini. Realisasi komitmen set-top box. Ya.
Realisasi komitmen set-top box. Komitmen distribusi set-top box totalnya 5,5 juta. Ya. Bantuan pemerintah yang melalui APBN 1,2 juta yang tadi saya sampaikan. 4,33 juta adalah dari lembaga penyiaran penyelenggara MUX. Realisasi distribusi set-top box 5,3% oleh LPS, oleh penyelenggara MUX. Atau setara dengan 229.366. Yang pemerintah 1.073.000. 88,7%. Ya. Ini tantangan kita bersama. Ini fakta dan realitanya. Tapi kalau kita pikir nggak fair ya, orang bisa dapat sesuatu untuk MUX-nya, terus sekarang giliran komitmen nggak bisa gitu. Kita nggak bisa what can we do yang in connection dengan dulu yang mereka dapat MUX itu? Aturan yang Ibu sampaikan tadi. Izin pimpinan menanyakan, jadi Pak Menteri ini nggak ada deadline-nya? 2 November deadline-nya. Udah lewat. Tidak ada satupun surat dari Kemenkominfo atau dari otoritas manapun yang memperpanjang tentang pengadaan set-top box ini wajib? Tidak ada, belum ada, karena batas kita kan 2 November. Tetapi secara teknis, penyelenggara MUX tahu, apabila ditutup, maka TV analog mati, hitam. Tidak bisa nonton TV, mereka tahu. Dan akan berdampak pada pemirsa. Secara teknis. Yang mana Kominfo nggak akan masuk ke situ. Ya. Pak Ketua, mungkin Pak Menteri, saya pikir negara kita ini negara besar loh Pak. Kita ini jangan bernegara seperti main-main gitu. Ini kan aturannya semuanya udah jelas. Kalau saya sedih sekali ngelihat bahwa lembaga penyiar itu rata-rata di bawah 10% komitmen yang mereka laksanakan. Untuk itu Pak Menteri, saya pikir malulah kita, apalagi Kominfo ini kan mitra Komisi 1. Masa begitu kita diam saja? Untuk itu perlu ada terobosan. Ya enggak tahu ya apalah aturannya, apalah sanksinya. Ini harus kita kasih deadline ini. Kasihan rakyat kita. Pantesan aja 100.000 menjadi 500.000 jualan set-top box itu. Kita harus bertanggung jawab Pak. Posisi ini saya dengan sangat mohon kepada Kominfo, kita harus tegas. Jangan rakyat aja kita tegas sama mereka. Tapi orang-orang besar seperti ini yang punya lembaga siaran seperti ini, kita biarkan mereka semau-maunya mengatur pemerintah, bukan pemerintah yang mengatur mereka. Terima kasih. Setuju pimpinan. Ada lagi? Cukup. Satu hal pimpinan, tapi nanti boleh dijawab belakangan. Kita pengen dengar Pak soal yang interferensi. Katanya jadi di daerah perbatasan itu dengan negara lain, mereka tidak bisa fully digital gara-gara kita masih analog. Dan ini ada suatu permasalahan yang saya rasa kita juga perlu tahu. Terima kasih. Di wilayah perbatasan itu semuanya wilayah siarannya TVRI. Dan saat ini dapat saya sampaikan, koreksi saya kalau salah ya, seluruh wilayah perbatasan sudah analog switch off. Kecuali masih di wilayah Batam. Ya. Yang bermasalah dengan negara tetangga? Ya, itu Batam. Yang kita dalam rencana kita dalam waktu dekat ini akan kita lakukan itu. Karena negara tetangga menggunakannya untuk telekomunikasi. Pimpinan. Dari yang online? Pimpinan, sedikit pimpinan. Oh, Pak Mukhlis. Ya, saya sedikit Pak. Saya aspirasi dapil saya Pak. Waktu kita pertemuan di ruang ini juga Pak Menteri, bahwa Lampung itu Bapak laporkan termasuk yang sangat siap untuk menerima pelaksanaan program set-top box ini. Ternyata di dapil saya ada 3 kabupaten yang
belum menerima program ini, dan 1 kabupaten yang di luar dapil saya. Nah, yang saya pertanyakan, kenapa di Lampung itu masih ada 4 kabupaten yang belum masuk penerima program Setobok ini. Terima kasih, Pak. Sekaligus yang online mungkin, Pak TBH, Pak Idam Samawi, Pak Irmadi barangkali? Nggak ada. Pak Sturman? Pak Taufik? Oke, dari yang online rupanya nggak ada yang mau memberikan masukan. Saya kira cukup. Yang terakhir pusat data, silakan Pak. Ya, Sebagai Pak tambahan Muklis, aja. itu nanti dikoordinasikan dengan Ya. dengan Pak Jadi gini Dirjen. Pak datanya, 1 Tenggamus, ya Kabupaten Tenggamus, dapil saya Pak, sudah itu Lampung Barat, pesisir barat. Nah yang di luar dapil saya, Wekanan. Sementara waktu kita rapat di sini kan bahwa Lampung itu salah satu yang sangat sudah siap untuk pelaksanaan program kita itu. Ternyata masih ada 4 kabupaten yang tidak masuk penerima program Setobok. Terima kasih. Pak Menteri, Ya. untuk ini kan kabupaten yang lain juga banyak sekali Mas. Sama ceritanya. Karena kalau kita lihat baru 5,3%, Banyak. itu artinya ya memang pasti banyak sekali. Dapil saya juga demikian, Pak. Ya kalau Artinya memang bola Pak se-Indonesia, nonton kan? beli aja Pak. Kalau soal bola beli saja rakyat itu. Kalau terpaksa kan memang beli. Tapi yang menjadi pertanyaan, ada kabupaten yang dapat, ada yang tidak dapat. Sementara Lampung katanya paling siap. Kemarin KPID DIY mengatakan sudah 100% Pak Menteri. Iya. Gimana Pak? KPID DIY kemarin bilang kalau sudah 100% pembagian STB-nya. Ternyata Yang bantuan pemerintahnya. Hebat ya. Bantuan pemerintahnya. Yang dari pemerintah. Nggak mungkin kayaknya. Oke Pak Menteri, yang terakhir. Ya baik, terima kasih Pak. Kita perhatikan semua, itulah situasi kita. Kita mudah-mudahan kita bisa atasi ini semua masalah dengan baik. Yang terakhir yang terkait dengan pusat data. Pusat data ini ibarat gudang data. Ya, ini betul-betul yang berkaitan dengan listrik, ya power supply, dia ukurannya power supply. Pusat data pemerintah pertama, ya, yang sedianya kita rencanakan untuk dibangun di wilayah Jabodetabek, telah dilakukan peletakan batu pertama pada tanggal 9 November yang lalu. Ya. Peletakan batu pertama pada 9 November yang lalu, yang kita harapkan dibangun sesuai jadwal perjanjian kerjasama di dalam waktu 24 bulan. Atau paling lambat tanggal 20 Oktober tahun 2024 pusat datanya sudah harus selesai sesuai kontrak. Pusat data ini dibiayai melalui pinjaman luar negeri pemerintah Prancis. Ya, pinjaman luar negeri pemerintah Prancis, dan pengadaannya dilakukan di antara perusahaan-perusahaan Prancis. Nah, perkembangannya demikian. Spesifikasi teknis sedapat kami sampaikan secara umum bahwa pusat data ini dengan standar Tier 4 global atau standar pusat data tertinggi. Standar pusat data tertinggi yang dimaksudkan di sini adalah uninterrupted power supply. Jadi tidak bisa mati, harus redundant supply powernya. Kapasitasnya 25.000 cores dan bisa dikembangkan sampai 80.000 cores. Tanpa dikembangkan sampai 100.000 cores. Secara umum data teknis pusat data yang sedang kita bangun adalah demikian. Secara detailnya nanti kami akan sampaikan secara tertulis Pak Ketua agar tidak salah angka-angkanya. Ya. Yang kedua, saat ini sudah tersedia, ya saya ulangi, pusat data ini dibangun di atas lahan seluas sekitar 5 hektar. Standar untuk pusat data. Dan saat ini untuk pusat data yang kedua telah tersedia lahan juga sebesar sekitar 5 hektar di Kepulauan Riau, di Batam. Yang juga kami sedang mencari sumber-sumber pembiayaannya untuk pusat data yang kedua dari 4 pusat data yang pemerintah rencanakan untuk dibangun. Yang ketiga di Ibu Kota Negara Baru, IKN, dan yang keempat
dibangun di Labuan Bajo di dalam rencana pembangunan pusat data redundancy pemerintah. Demikian Pak Ketua yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Salah satu hasil temuan ketika kami kunjungan kerja ke Jawa Tengah adalah soal pusat data atau satu data Indonesia itu problemnya bukan sekedar data dikumpulkan, tapi justru masalah politis. Apakah daerah-daerah yang selama ini sudah punya data mau sharing, mau kemudian melakukan interoperability antara daerah satu yang dengan yang lain. Itu. Jadi kalau secara teknis, kata Pak Gubernur Jawa Tengah, gampang sekali. Tapi mau atau tidak ini urusan lain. Nah, itu tambahan aja masukan dari... Itu boleh saya address sedikit Ya, Pak Ketua. silakan. Betul, saat ini di Indonesia terdapat sekitar 2.700 pusat data dan server pemerintah pusat dan daerah yang tersebar di mana-mana dengan sistemnya masing-masing. Ya, sehingga begitu sulitnya untuk melakukan interoperabilitas seperti yang tadi disampaikan. Masalah ini kita alami sendiri pada saat melakukan interoperabilitas data yang terkait dengan penanganan pandemi COVID-19. Ya, itu bukan pekerjaan yang gampang. Alhamdulillah ini semua bisa diselesaikan dengan baik atas hasil kerjasama kolaborasi dan pengertian ya di lintas kementerian dan lembaga. Nah, yang kedua adalah dalam rangka satu pusat data dan untuk mendukung data driven policy satu data Indonesia, maka pilihan tidak ada selain dari memang dikonsolidasi datanya dan diintegrasi datanya. Nah, kita memaklumi bahwa dengan tersebarnya pusat data di masing-masing kementerian dan lembaga, ya berpotensi masing-masing mempunyai argumentasinya masing-masing, kekuatan dan kelemahannya mengelola sendiri. Namun demikian, pembiayaan pusat-pusat data, kementerian dan lembaga dan daerah, semuanya berbasis APBN. Karena dia berbasis APBN, tentu dia berbasis kepada rencana anggaran belanja negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan. Dan dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan, dengan terbangunnya pusat data ini, maka secara perlahan akan diatur, ya, akan diatur migrasi data-data dari setiap kementerian, lembaga dan daerah ke pusat data nasional. Ya tentu dengan mengatur pembatasan pembiayaannya. Demikian pimpinan, terima kasih. Terima kasih. Saya kira cukup ya. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke draft kesimpulan. Draft kesimpulan Raker Komisi 1 DPR RI dengan Menkominfo, Jakarta, 23 November 2022. 1. Komisi 1 DPR RI telah mendengarkan paparan Menkominfo terkait dengan pelaksanaan dan evaluasi tahap akhir migrasi analog switch off atau ASO, penyiaran berbasis digital. Sehubungan hal tersebut, Komisi 1 DPR RI mendorong Kemkominfo untuk melakukan langkah-langkah strategis agar migrasi ASO dapat terlaksana secara menyeluruh, yakni titik 2, A, menyiapkan kebijakan terkait migrasi ASO yang mampu memberikan keadilan kepada semua lembaga penyiaran, termasuk lembaga penyiaran lokal, sehingga mampu menyelenggarakan siaran berbasis digital kepada masyarakat. B, berkoordinasi dengan lembaga penyiaran penyelenggara multiplexing untuk menyelenggarakan pembangunan infrastruktur digital dan menuntaskan pengadaan dan distribusi set-top box atau STB kepada warga yang berhak menerima. C. Memantau harga STB yang bersertifikat Kemkominfo di pasaran, sehingga harganya tetap terjangkau dan tidak merugikan masyarakat. D. Memberikan sanksi secara tegas kepada lembaga penyelenggara multiplexing yang tidak patuh dan tidak bertanggung jawab terhadap kelancaran migrasi ASO untuk terus tumbuh dan berkembang dengan baik. 2. Sehubungan dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi atau PDP, Komisi 1 DPR RI meminta Kemkominfo untuk A. Berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dengan mempersiapkan instrumen tracing kebocoran data pribadi. B. Menyampaikan secara transparan terkait dengan sanksi yang diberikan kepada PSE yang tidak patuh dengan kewajiban prinsip pelindungan data pribadi. 3.
Komisi 1 DPR RI mendorong Kemkominfo untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif agar industri keamanan cyber nasional terus berkembang, terus tumbuh dan berkembang dengan baik. Ada yang mau dikoreksi, Pak Menteri? Izin pimpinan, Ya, boleh tambahan? Yang Silakan. dari poin 1 pimpinan? kembali satu. Iya. Yang poin B berkoordinasi dengan lembaga penyiaran untuk distribusi set-top box. Ini saya rasa bukan berkoordinasi. Kominfo harus menunjukkan ketegasannya untuk menindaklanjuti ketidakpatuhan dari penyebar distribusi set-top box. Jadi ini supaya publik juga tahu juga. Jadi jangan selalu kan yang disampaikan set-top box gratis itu kan hanya dari pemerintah. Tetapi sebenarnya kan bukan pemerintah. Pemerintah itu hanya 20% dari total kewajiban. Ini disampaikan bahwa yang masih belum melakukan kewajibannya itu sebagian besar adalah dari LPS. Jadi paling tidak ini bisa menjadi penjelasan kepada publik juga, pimpinan. Jadi poin B itu bisa dimasukkan bahwa LPS baru melaksanakan kewajiban di bawah 10%. Lantas yang poin C bahwa untuk memantau harga STB kita langsung normakan di situ bahwa harga yang terjangkau itu yang sudah ditetapkan atau yang pada saat awal sudah diperkirakan estimasi oleh pemerintah sebesar 150.000 sampai atau 200.000 rupiah, sehingga tidak ada lagi nanti interpretasi harga yang terjangkau atau berapa. Ini seperti rencana dari Kominfo saja yang karena ada hal-hal di luar atau ada mekanisme pasar, harga ini menjadi tinggi. Nah itu kiranya pimpinan. Terima kasih. Sebentar, mungkin nggak kita menetapkan HET? Karena kalau kita nggak punya kewenangan, Kementerian Kominfo tidak punya kewenangan untuk menetapkan HET. Kalau misalnya dipaksakan nanti ya sudah, saya punya barang tapi karena ditetapkan segitu gua nggak jual. Saya nggak jual, malah sementara saya mau beli walaupun 300 misal nih. Oh saya nggak mau jual karena ini melebihi. Nanti daripada saya bermasalah mendingan saya nggak jual, biar aja di gudang. Nah kalau seperti itu gimana? Pimpinan, kiranya poin C memang tidak bisa memasukkan harga, karena ini kan yang ada harga itu kalau masyarakat yang tidak termasuk di dalam data yang didistribusikan gratis. Iya. Itu mungkin mungkin saya paham juga karena ini bukan di domainnya kita, tetapi paling tidak ini harus tetap disuarakan. Tapi yang poin B di mana sudah menjadi kewajiban pemerintah itu angkanya itu dinormakan, ditulis di sini pimpinan, sehingga jelas dalam rapat kita hari ini bahwa sebenarnya kewajiban pemerintah itu sudah 88%, tapi yang belum itu dari LPS. Ini disampaikan ke publik supaya yang disalahkan bukan kita yang sedang ada di daerah elektoral. Terima kasih pimpinan. Ya, jadi untuk yang saya kira biarkan seperti itu ya, bahwa ada upaya kita untuk memantau agar tidak terlalu melambung, ya, tapi kalau membatasi harga rasanya tidak, karena itu memang yang sifatnya dijual bebas, gitu. Bukan yang untuk bantuan itu. Kalau yang bantuan kan jelas memang sudah, mestinya memang gratis. Terus kalau yang kedua, memang dari pemerintah sudah sampai 88%, sementara yang lain masih di 5,3 ya. 5,3 masih terlalu jauh. Nah ini apakah kemudian akan kita notasikan dalam misalnya segera dijadikan 10% atau apa, perlu nggak? Pimpinan, Ya, kalau boleh usul, memasukkan poin supaya Kementerian Kominfo maksud saya, melobi lagi kepada pemerintah supaya diberikan tambahan anggaran untuk pengadaan set-top box baru. nah itu saya setuju itu. Supaya karena persoalannya real. Ya, Itu kayaknya lebih sebagai solusi deh, karena kan ya nggak nanti bisa dipaksa juga. untuk di tahun depan dong. Ya, ini kalau udah November akhir pula itu nggak mungkin. Maksud saya untuk tahun yang akan datang pelaksanaannya mungkin. Oh ya, saya kira daripada gini ya, mau ngasih sanksi pada LPS dimatiin, rakyat lebih marah lagi, kan begitu?
Sanksinya kan memang salah satu sanksi paling tinggi kan ada dimatikan, ISR-nya. Nah kalau itu sanksi diambil, semua dimatiin, wah yang kalang kabut adalah pemerintah, kan begitu. Tapi kalau kemudian menunggu mereka, terus juga kapan, kan gitu. Saya kira perlu ada komunikasi yang baik Pak Menteri dan Kementerian dalam hal ini dengan LPS. Di samping itu barangkali jika tahun 2023 memungkinkan itu kita mintakan tambahan anggaran untuk khusus masalah STB. Itu ya. Setuju ya? Ya. Nanti perubahannya kan bisa diusulkan ke Komisi 1. Ya kan Kementerian menyampaikan usulan perubahan, kemudian kita bahas kan begitu. Ya. Oke, terus mau ditulis seperti apa ini? Pimpinan, Ya. paling tidak ini perlu disampaikan bahwa potret per hari ini distribusi ini dari LPS baru di bawah 10%. Paling tidak itu harus disampaikan. 5,3. Kalau di bawah 10% bisa 9. Ya di bawah 10% aja lah Oh pimpinan. gitu ya. Iyalah. Oke, masih di bawah 10%. Rasanya nggak usah ditulis lah. Nggak usah ditulis. Pimpinan, karena disparitas yang sangat tinggi antara pemerintah, kewajiban pemerintah dengan LPS, ini yang didapil yang disalahkan ini kita. Karena dianggap kenapa pemerintahnya kok tidak katanya janji mau kasih gratis, enggak. Padahal bukan jatah pemerintah yang harusnya ini. Itu pimpinan. Jadi kita ingin memberikan potret paling tidak ini kita rapat nih hasil 10% masih kurang, kita akan usahakan untuk ditingkatkan di tahun 2023 semester pertama supaya selesai. Itu kira-kira pimpinan. Saya lebih ke solusi aja pimpinan. Jadi ya udah sekarang solusinya pasti cuma APBN aja. Gini, kalau untuk menjawab saya kira penjelasan kita cukup lah saya kira. Pak Bobi bisa ngomong, oh ternyata memang yang pemerintah udah 88, sementara yang dari LPS itu masih di bawah 10%. Bisa juga ngomong di bawah 25% kalau itu. Walaupun terlalu jauh itu. Saya kira mungkin tidak perlu dituliskan di sini, cukup jawaban dari anggota Dewan yang terhormat di dapilnya masing-masing ketika ada pertanyaan ya. Alhamdulillah sampai hari ini dapil saya belum ada pertanyaan. Jadi Untung Jabodetabek udah selesai, Pak. padahal kita juga belum ikut membagikan sama sekali, satu unit pun belum. Itu. Jadi saya kira nggak usah ditulis ya. Cukup ya. Oke. Demikian Bapak Ibu, ada koreksi lagi? Poin 2B barangkali gimana tadi Bu? Poin 2B, Lihat silakan. 2B apa yang ditulis itu? Menyampaikan secara transparan terkait dengan sanksi. Itu, yang tadi disampaikan, apa yang sudah terjadi, kebocoran apa terjadi, sudah dilakukan apa. Tadi Pak Menteri kan ceritakan, ini sudah dilakukan. Maksudnya disampaikan kepada institusi mana? Oh. Ke kita. Oke. Ya. Jadi disampaikan kepada kami, tadi kan Pak Menteri cerita, ini begini, treatmentnya begini, sudah begini. Lah, kami nggak ingat, data itu tolong diberikan sebagaimana tadi, nanti bisa disampaikan, itu maksudnya. Oke ya, cukup. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Menteri dengan beserta seluruh jajarannya, pimpinan dan anggota Komisi 1 telah mengikuti rapat ini dengan seksama, sungguh-sungguh, sampai diskusinya sangat produktif sekali. Saya kira demikian dan rapat segera kita tutup aja Pak Menteri ya. Baik, terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.